Satu. Mau terawih. Supaya jangan ngantuk, soalnya sudah banyak yang ngantuk. Imamnya suaranya bagus kayak di Madinah, panjang, tapi nyaman, untuk AC itu. Kalau di Banjar tuh imamnya sudah lalai, lambat, ayatnya panjang, zamannya ngantuk. Tapi ini luar biasa. Tapi saya sering menyampaikan di beberapa tempat, karena kebetulan saya menjadi ketua majelis tabligh, itu menyampaikan imam sholat subuh boleh panjang, isya boleh panjang. Tapi kalau terawih panjang saja, Yesus sama gitu. Kenapa demikian? Karena makmum kita ini kan ada yang kerja sama itu, ada yang dagang, ada yang ngajar, jadi capek, kemudian di rumah buka puasa, ngantuk ikut terawih. Pas yang dibaca itu yang panjang-panjang, yang kita tidak paham, selesai sudah. Ibu-ibu di belakang tuh, Allahu Akbar, imamnya panjang, malam ini sabar. Wah, belum sebentar waktu imamnya panjang. Ada aja yang tahu kan Pak. Tapi yang itu kada tutup bawang, yang tutup di bawang kan. Allahu Akbar, ya rokok dulu ya. Ibnu Abbas pernah ditanya, kenapa engkau sholat cepat? Apa jawabannya? Sebelum iblis menggoda aku. Jadi sebenarnya kalau imam fokus menghafal nyaman, nggak apa-apa ya. Kita kan sibuk ya. Kerjaan tak selesai, kemudian kita mengatur senakannya, iblis masuk. Akhirnya kunci, tinggal HP, apa ini. Sehingga sholat kita tidak masuk. Jadi nanti saran masih ada sekitar setengah bulan lagi. Gak usah yang panjang, itu sama saja. Hasil yang kerja seharian ada di masjid di Banjar Pak, imamnya panjang, bagus, panjang imam, makmumnya cuma 2 sak. Tetapi ini kenapa ya? Imamnya panjang banget kan, saya di masjid Arab ya, mula bubur, yang bisman mula bubur berjualan. Kayaknya di Sambat Tilawannya masjid itu yang mula bubur itu tidak pernah ke masjid. Maka mulai tahun ini kita buka puasa nasi, nggak pakai buburnya, karena tiap tahun ini yang bubur kalau bulan puasa. Nah ternyata di stop. Nggak takut nih, kenapa? Ikam jangan, namanya mesti Fauzan. Kenapa jangan ikam jangan lagi ke masjid ya buburnya? Oh, kalau pernah ke masjid, aku pernah ke masjid, imamnya panjang, buburku angin. Kalau aku masih di rumah, ditanya sama imam, Mam kenapa ikam kalau imam panjang-panjang? Karena nyaman dulu dibayar kok. Jadi tidak usah. Itu kita harus imam cerdas ya. Karena kita sudah capek seharian. Bagaimana supaya makmum itu senang mendengar imam. Saya paling kalau senang tuh jadi imam di Martapura dulu. Itu makmumnya pun nenek-nenek ibu-ibu. Ditanya paling nyaman cepat sudah ya. Taruh ini. Nah itu dia. Jangan rahmatullah. Saya di WA mengingatkan hari ini jadwal kultum yang di Masjid As-Salam Golok Banjarbaru. Nah karena yang di WA itu orang Arab memaknai kultum itu kuliah terserah antum. Di sini mah cuma 7 menit. Jadi kalau orang Arab mandi kultum, kuliah terserah antum. Terserah kita kan, berapa menit kan? Di Al-Furqan itu habis sholat isya ceramah, kemudian tarawih, kemudian zikir. Dan kalau undang saya, dia tahu bahwa kita tarawih dulu, kemudian ceramah baru zikir. Makanya saya minta sama panitia, kalau saya datang dari Banjar kemari cuma 10 menit, itu berapa waktu saya terbuang? Cuma 10 menit menyampaikan kayak gini loh 10 menit. Jadi lebih bagus disampaikan sesudah tarawih, kita relax, itu kita buat. Ternyata jadi mohon maaf ya. Kembali kalau misalnya tadi di WA yang orang Indonesia orang Arab, keturunan Abdul Rahim bin Muhammad bin Salim bin Abdul Hafid bin Abdullah bin Auda bin Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman bin Muhammad bin Auda. Cuma ulun tidak tahu nih keturunan Rasulullah kan keturunan Abu Jahal kata Rasulullah. Sampai situ aja, juriatnya sampai situ. Yang kedua, saya juga sering menyampaikan kalau panitia takmir ini menyediakan air minum itu di Jepang tuh Pak, mungkin kita sudah belajar. Di Jepang tuh kalau penelitian di air dibacakan atau di mantra-mantra dibaca dia mengkristal bagus, diminum bagus untuk kesehatan. Tapi kalau bahan itu dimamai kamu sama jangan kata kita ini dimamai bini pula kalau susah aja kalau. Jadi air yang sudah ada yang sudah dibacakan imam baca Quran buku gratis minum, itu martabat kan 50.000 satu.
Ulun rumah tamu atau mana? Baik, jamaah rahimakumullah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mungkin pernah sering dengar yang namanya Ramadan Syahrul Mubarak. Banyak para asat menyampaikan bulan penuh berkah. Kita melaksanakan sholat, haji, umroh, apa semuanya di luar Ramadan bagus, tapi di dalam Ramadan itu jauh lebih bagus lagi. Ada keberkahan di sana. Maka kata Nabi, orang yang umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Dibanding bulan Ramadan. Orang umroh udah bagus, tapi kalau umroh di bulan Ramadan, mudah-mudahan yang belum umroh atau yang sudah umroh, mudah-mudahan Ramadan ada sisa karena umroh ya. Itu kata Nabi itu sama berhaji bersamaku. Coba ya. Umroh itu paling 5 jam, 4 jam, atau kalau dari Medina itu saya itu 7 jam atau beberapa jam. Kalau haji itu kan berhari-hari, bisa 5 hari, 6 hari. Berhari. Cuma ada beberapa jam aja, sang berkah di bulan Ramadan orang beribadah, maka sama dengan haji bersama. Mudah-mudahan kalau tidak tahun ini kita panjang umur, ada rezeki kita umur bulan Ramadan ya. Amin. Di bulan Ramadan banyak mungkin para satu sudah menyampaikan banyak kelebihan itu banyak. Keutamaan orang yang melakukan amal sunnah menjadi wajib yang menjadi luar biasa, luar biasa. Para asatid juga sering menyampaikan, para ustaz-ustaz, para kiai, para habaib itu menyampaikan, futihat abwaabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan itu dibelenggu. Saya cuma mau bahas futihat abwaabul jannah. Ulama sepakat futihat di Fathul Bari itu Ibnu Hajar Asqalani mengatakan futihat abwaabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Artinya apa? Di Ramadan. Apabila kita melakukan amal-amal soleh, sholat, baca Al-Quran, tadarus, apapun bentuknya, di bulan Ramadan ini adalah bisa mengantarkan kita ke dalam masuk surga. Jadi futihat abwaabul jannah mengantarkan kita di bulan Ramadan bisa masuk surga. Dalilnya ada hadis sangat masyhur namanya Tolha bin Ubaidillah. Dia bercerita, dulu ada 2 orang hijrah ke Madinah, kemudian dia masuk Islam, syahadat dia masuk Islam. Anggaplah A sama B. Yang A ini ibadahnya hikmat, luar biasa, baca ayat. Suatu ketika ada panggilan haji atau panggilan jihad, maka dia jihad, itu perang. Hanya mati menjadi mati syahid. Kata Nabi, orang yang mati syahid itu tidak ada ganjaran kecuali surga. Mati syahid. Yang B ini ibadahnya santai, santai umat jihad katanya, santai kan. Tapi dia hidup 1 tahun, 1 tahun meninggal. Nah, Tolha bin Ubaidillah bermimpi ternyata si orang yang santai tadi itu, Tolha itu berdiri di samping pintu surga. Dia melihat orang yang santai itu masuk surga duluan, sedangkan yang mati syahid dulu dia bingung, kok bisa? Lalu kata yang kedua itu, kamu belum saatnya, kamu pulang saja, pulang sana, belum saatnya masuk. Maka terbangunlah Tolha bin Ubaidillah. Lalu dia cerita kepada sahabat, malam tadi saya bermimpi. Kalian ingat nggak 2 orang tadi? Oh iya, iya. Ternyata yang mati syahid itu duduk masuk surga, orang yang santai itu masuk surga duluan. Kagetlah semuanya itu. Persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan tuh ini. Kaget kami, jadi heran ini apa nih? Maka kata Nabi, mimma ta'jabun. Kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran? Alaysa qad 'asa ba'da sana? Bukankah orang yang tadi itu, orang yang santai-santai itu hidup selama 1 tahun sesudah dia syahadat, kemudian dia mati 1 tahun dia hidup. Alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah dia menempuhi menjumpai bulan Ramadan? Wa shamahu, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Alaysa qad shalla sana wa kam sajadah? Bukankah dia selama 1 tahun itu dia sholat dan berapa kali dia sujud? Nah, kalau kita melihat pernyataan Rasulullah di tengah-tengahnya, ada dia duduk 1 tahun, ada dia berpuasa, kemudian ada dia sholat. Artinya
Kalau orang tadi yang santai saja beribadah, menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia baik membaca Al-Quran dengan baik, mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan Futihat Abwaabul Jannah. Mudah-mudahan kita ini yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk tidak sempat macam kayak kita para ustaz yang buka Al-Quran, buka sebagai dia sempat. Mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran, membaca Ramadan, bisa baca Al-Quran. Nanti kalau kita meninggal, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau panitia masjid kan tidak sempat baca-baca Al-Quran, urus kubur, urus takmir, ya Tuhan tidak sempat. Tapi insya Allah karena menjumpai Ramadan dia beribadah dengan baik, mudah-mudahan mengantarkan kita semua masuk. Itu yang pertama. Karena itu kalau ngantuk kita selesaikan kita. Itu yang pertama. Yang kita terserah untuk imam santai ya, nggak apa-apa ya. Bagus nih. Sudah bersih belum? Belum. Nah ini kita siapa tahu paling lama dicari gini, jadi siap sekarang. Saya sering mengajak kepada kita untuk berpikir. Banyak para asatid, para ulama, para kiai itu mengajak mudah-mudahan ke surga, masuk surga, ketemu Rasulullah. Tapi kalau kita itu insya Allah ridho, kemudian diberikan rahmat kita masuk surga, kan kita kan ingin ketemu Rasulullah. Yang jadi masalah, kita kenal nggak dengan fisiknya Rasulullah ini? Pas masuk surga, bingung yang mana Rasulullah? Keliling, itu sini itu orang Arab. Abu Bakar Umar itu orang Arab dunia, banyak orang Arab. Di depan itu orang Arab jiwa. Maka saya ingin mengajak para jamaah paling tidak mengenalilah wajah Rasulullah. Saya ingin menyampaikan ada dalam hadis, ini dalam Sama'il Muhammadiyah para Imam Tirmidzi, itu biografi agung tentang Rasulullah. Hadis ini disampaikan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibrahim ini cucunya Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya Muhammad, punya anak namanya Ibrahim, jadi cucunya. Orang bertanya, dari mana Muhammad ini? Nah, Muhammad ini kunyahnya bukan Muhammad bin Ali tapi Muhammad Hanafiyah. Ibunya namanya Khawlah. Jadi waktu dia jadi budak dikawini sama Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah kawin kecuali sudah meninggal baru dikawin lagi. Istrinya namanya Khawlah dari Bani Hanafiyah. Apa namanya yang Nabi itu sekali apa? Musalamah Al-Qadar itu dari Bani Hanafiyah. Kawin dengan Khawlah, kemudian punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Dia bertanya kepada abahnya tentang sifat daripada Rasulullah. Maka dia pun melanjutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkita mensifati Rasulullah SAW. Ini saya ambil kecilnya saja. Nanti suatu ketika kalau ada kajian maghrib atau subuh, saya bawa kitabnya kita ini sepintasnya saja ya. Karena Aliun idza syafata Rasulullah SAW qala lam yakun Rasulullah SAW bitawilin mumaghad. Rasulullah itu tingginya tidak jangkung. Mumaghad itu bagaikan anak panah yang sudah ditarik, dia cepat lari. Jadi Rasulullah itu tingginya tidak jangkung. Kalau lihat dulu tingginya ya. Karena belum terdapat pengertian. Pas ulung ternyata ukuran itu tinggi katanya tinggi. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi jangkungnya, selesai. Kemudian wala biqasirin murad didi. Rasul itu tidak pendek, kayak imam contoh. Kayak imam ini tidak pendek dan tidak gempar. Rasulullah tidak gempar. Kemudian rambutnya tidak hitam, tidak keriting, tidak lepek, lurus indah. Jadi kayak hitam, kalau macam dulu hari tahun 80-an itu rambutnya itu kan kalau sekolah ditarik kayak gini oleh hari kan. Nah itu Rasulullah itu ikan, kasar tapi lembut. Kemudian Rasulullah itu kata Anas bin Malik tidak lebih mempunyai uban sekitar 20 helai. Jadi ada di janggut, ada di pelipis, ada di belahan karena Rasulullah itu rambutnya dibelah. Ada beberapa sini. Kalau ada orang yang pernah bermimpi Rasulullah bahwa Rasulullah itu jenggotnya putih, rambutnya putih, dalam kuku, itu dusta. Karena ini hadisnya soal itu. Kata Anas bin Malik Rasulullah itu tidak uban. Rasulullah itu meninggal umur berapa? 60
63. Mohon maaf, saya 60 lebih. Masih gagal. Berarti kalau 2 tahun lagi semua Rasulullah, Pak. Berarti kalau ada orang yang mimpi bahwa Rasulullah dibungkus, berarti tidak. Rasulullah itu apa namanya? Ba'idan baina mangkek, ini dadanya bidang, bukan buku. Dadanya bidang. Adradul dul masrubah. Rasulullah itu tidak bulu, ada bulunya digigit, tapi yang menonjol ada di sini ada bulu hitam. Mungkin kalau kalian lihat dari sini sampai pusat, itu panjang dia punya. Seolah dia membelah antara dua-dua dada dibelah. Tapi bulu, kumpulan bulu banyak. Mungkin kalau kita melihat ada orang yang kemarin itu Rasulullah di sini. Rasulullah itu dadanya rata, bukan gambar, ganal parut dari dada. Rasulullah itu rata. Ulun memang rata juga katanya. Ini ada yang lama, enggak, dia rata. Tandul kafaini wal qadamaini, telapak tangan itu tebal, ganal. Kemudian ibu jarinya itu lantik. Rasulullah kalau jalan itu kakinya diangkat, bukan diseret. Rasulullah itu kalaunya tidak talafal ma'an, kalau dia dipanggil menghadap itu menghadap seluruhnya. Dia Rasulullah, dia menghadap seluruhnya. Ya, ada orang kita itu kalau salaman itu menghadap, alhamdulillah. Salamannya ke sini mau menghadap sana. Salamannya ke mana? Kalau Rasulullah itu menghadap seluruhnya. Menghadap seluruhnya. Nah, karena kita akan lagi tua ya, ini saja. Dari sekian gambaran itu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ini, orang yang pernah melihat sifat-sifat Rasul itu, selalu dia mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Ini Rasulullah ini lahir di sini, kemudian wafatnya di sini. Lahir di sini, wafatnya di sini. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan lam ara qablahu, lam ara qablahu. Aku belum pernah melihat orang seperti Nabi sebelum Nabi lahir. Sampai Nabi SAW, tidak ada orang yang kecuali Rasulullah SAW. Fisiknya sangat luar biasa, gagah, tampan, kokoh, berwibawa. Orang suka melihat langsung kagum. Kalau hubungan pian-pian ini, dia di Muhammadiyah, dia termasuk muridnya Bulus Kumpul, waktu mata orang Senin. Itu pernah sholat persis di belakangnya Bulus Kumpul. Itu telinganya bersih, berwibawa, berwibawa. Akan itu Rasulullah. Orang begitu senang dan berwibawa, bukan karena takut, karena berwibawa. Makanya Ali bin Abi Thalib bersifati lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang seperti Rasulullah sebelumnya, bahkan sudah tidak ada. Jadi satu-satunya fisiknya itu cuma Rasul yang punya. Ini gambaran, mudah-mudahan ya, kalau kita semuanya bisa masuk surga, kemudian kita sudah mengetahui fisik Rasul ini. Jenggotnya tidak lebih tinggi daripada dua. Kalau yang ada jenggot yang putih kayak ulun ini, debat lain. Tapi itu bukan Nabi. Yang mengaku-ngaku ketemu Nabi, mimpinya ada air besar. Kira-kira itu bisa disampaikan. Paling tidak kita memotivasi kita untuk beribadah, apalagi di Ramadan, mudah-mudahan bisa mengantar kita masuk surga dan ketemu Rasul, sudah tahu sifat dirinya. Satu lagi tertinggal nih, Rasulullah itu dan mulai zaman bahari pasti tanda kenabian. Nabi itu punya kayak ada benjolan di bawah. Benjolan khataman Nabi, ada bekas penutup Nabi, ada bekas Nabi ini. Dia kayak intal penyu, kemudian berbulu warnanya agak abang-abang dikit. Salman Al-Farisi hanya mengecek di mukanya, kau melihat ini kan? Ya berarti kau Nabi sudah. Jadi Rasul itu punya ada sedikit tanda kenabian, itu kayak biji intal di situ ada kenabian. Mudah-mudahan kita kalau sudah masuk surga, Allah izinkan kita bisa ketemu pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.